Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelum kami memulai, izinkan kelompok kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isanuddin Rondoni. Nama saya Muhammad Fatur Rahman. Nama saya Haikal Gibran Hakim. Baiklah, langsung kita mulai saja. Kepada pemateri pertama, Muhammad Fatur Rahman, dipersilahkan. Pada slide ini terdapat daftar isi yang berisi ada tema, ide aplikasi, sasaran pengguna, fitur aplikasi, sketsa, serta tampilan aplikasi. Tema, kesehatan mental sangatlah penting saat situasi pandemi sekarang, karena semua mengalami kejenuhan dan mempunyai masalah dalam kehidupan masing-masing, yang membuat mereka membutuhkan suatu aplikasi yang bisa membantu. Ide aplikasi Health Monitoring and Consulting. Aplikasi kami bernama My Health. Perkembangan teknologi komputer telah banyak membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Industri pada bidang kesehatan adalah salah satu hal yang penting dan tentunya memberikan solusi terhadap isu di masyarakat. Oleh sebab itu, dengan perkembangan teknologi, kami ingin membantu untuk mendorong perbaikan pelayanan kesehatan sehingga menjadi lebih efisien dan berkualitas. Sasaran pengguna. Kami memiliki 2 sasaran pengguna untuk aplikasi ini, yaitu yang pertama adalah masyarakat umum. Masyarakat umum memiliki masalah terhadap kesehatan, dimulai dari mereka yang lansia, dewasa, remaja, dan anak-anak. Lalu berikutnya adalah disabilitas. Pengguna yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus yang memiliki masalah terhadap kesehatan mereka, yaitu orang yang terdiagnosis penyakit, lalu orang luar biasa, dan pengidap penyakit bawaan. Nah, kemudian ada fitur aplikasi. Nah, jadi fitur aplikasi kami ini, yang My Health ini, yaitu yang pertama, user itu dapat mengkonsultasikan keluhan-keluhan kepada dokter yang ada di aplikasi. Nah, kemudian selain dari mengkonsultasi, user itu juga bisa memilih dan juga menentukan dokter mana yang ingin dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kan setelah dikonsultasiin, user itu juga bisa memberikan feedback atau masukan berupa tindakan yang harus dilakukan, obat yang harus dikonsumsi, dan sebagainya. Selanjutnya, berikut ini gambar umumnya. Yang pertama ada pendaftaran. Nah, pada fitur ini akan mempermudahkan pengguna jika ingin menggunakan aplikasi, karena pada fitur ini menyediakan pengecekan data terkait konsultasi, resep obat, dan sebagainya. Nah, yang kedua, fitur kedua ada konsultasi. Pada fitur ini, user dapat mengkonsultasikan keluhan-keluhan kepada dokter yang tersedia di aplikasi. User juga dapat menentukan dokter mana yang ingin dipilih sesuai dengan kebutuhan. Setelah konsultasi, user mendapatkan masukan berupa tindakan yang harus dilakukan, obat yang harus dikonsumsi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada artikel kesehatan. Pada fitur ini, user mendapatkan artikel kesehatan sesuai dengan apa yang sedang populer di dunia layaknya berita pada umumnya. Fitur keempat ada produk kesehatan. Pada fitur ini, user juga dapat melakukan pembelian produk dan alat-alat kesehatan seperti vitamin, obat, suplemen, tabung oksigen, maupun produk kesehatan lainnya. Fitur kelima yaitu tentang COVID-19, seputar COVID-19. Nah, pada fitur ini itu juga ada vaksinasi, tes COVID-19, rumah sakit yang menyediakan kamar dan UGD untuk pasien terkena COVID-19. Kemudian fitur yang keenam ada memonitoring kesehatan user. Nah, fitur ini menarik. Kenapa? Karena fitur ini dapat memberikan peringatan berupa notifikasi untuk memperhatikan kesehatan user, seperti pengingat untuk istirahat, minum air putih, dan waktu tidur yang cukup. Nah, fitur ini juga dapat menghitung jumlah langkah kaki dan jarak yang sudah ditempuh oleh pengguna saat berolahraga. Mengecekkan nutrisi juga bisa, dan menghitung nutrisi yang telah dikonsumsi dengan sesuai dengan perhitungan berat badan ideal dengan kalkulator BMI. Nah, terakhir ada fitur payment. Aplikasi ini memiliki pembayaran melalui berbagai cara, dan antaranya ada e-wallet, transfer, dan bayar di tempat khusus pembelian obat. Nah, selanjutnya setelah kami menentukan tema, menentukan fitur aplikasi, merancang aplikasinya. Nah, setelah merancang konsep aplikasinya, kami juga menentukan prototipenya dengan Crazy 8 desain prototipe. Nah, berikut tampilan
desain awalan dari aplikasi kami. Yang pertama ada splash screen. Nah, splash screen di sini terlihat ada ditampilkan ketika pengguna membuka aplikasi, maka akan muncul di sini ada logo My Health dan juga ada tagline kami. Tagline kami itu adalah Health and Well-being yang sangat menggambarkan tentang peduli akan kesehatan. Yang kedua ada onboarding screen. Onboarding screen ini berguna untuk memberikan arahan guide untuk user agar ketika menggunakan aplikasi itu tidak bingung. Kemudian onboarding screen yang kedua itu sama. Habis itu kemudian ada login. Nah, tampilan login ini kami di awal memberikan ucapan selamat datang agar tahu kalau misalnya ini itu adalah sebuah login. Nah, selain itu login kami itu menggunakan email dan password. Kenapa? Karena jika kita menggunakan username, maka akan rentan sekali untuk namanya diretas. Oleh karena itu kami menentukan email dan juga password. Nah, kemudian ada fitur lupa password. Nah, di sini kami mendesain lupa password ini penting. Kenapa? Karena dari pengalaman pengguna, jika tidak ada fitur lupa password ini, maka pengguna akan bingung bagaimana caranya dia login jika tidak ada lupa password. Nah, selanjutnya ada home screen. Di bawah ini home screen. Nah, home screen di sini tuh tampilan itu seperti memang mirip seperti e-commerce. Jadi kayak ada fitur yang tampilin, habis itu ada kayak produk juga artikel seperti ini. Itu rancangan kami di awal. Kemudian lanjut ada COVID-19 Information Dashboard. Nah, jadi isinya itu informasi seputar COVID-19. Kemudian ada register. Di sini kami register memberikan kotak, username, email, kemudian password dan juga konfirmasi password. Nah, jadi kenapa kami memberikan desainnya ada password juga ada konfirmasi password? Karena jika tanpa ada yang namanya konfirmasi password, bisa saja user memasukkan passwordnya salah ataupun berbeda. Maka kami masukkan kembali untuk agar user mengecek passwordnya sudah benar. Dan juga ada namanya simbol sisi password, yaitu yang gambar mata itu, agar bisa dilihat lebih jelas, lebih mudah. Dan yang terakhir ada profile screen atau profile page. Nah, di fitur ini kami memberikan kepada user sebuah tampilan untuk memberitahukan bahwa profilnya itu detail informasi profilnya seperti apa. Nah, selanjutnya, berikut link untuk menuju tampilan aplikasi kami. Berikut merupakan implementasi dari Crazy Egg yang kami buat. Yang pertama ada splash screen, onboarding screen 1, onboarding screen 2, onboarding screen 3, ada menu login, ada menu home screen 1, ada menu home screen 2, ada menu COVID-19 Information 1, COVID-19 Information 2, My Monitor 1, My Monitor 2, dan menu My Monitor 3. Di sini ada 4 menu My Product. Yang pertama tentang vitamin dan suplemen, yang kedua batuk dan flu, yang ketiga ada untuk produk ibu dan anak, dan My Product 3 berisi produk yang sering dibeli user. Lalu ada menu buat janji, yaitu daftar dokter dan daftar rumah sakit. Lalu ada menu profil dan menu top up. Pada tampilan awal kita disajikan dengan splash screen. Lalu ada onboarding screen 1 yang berisi tentang fitur-fitur terhadap user baru. Lalu ada onboarding screen 2 tentang fitur home and corporate service COVID-19. Lalu onboarding screen 3 yaitu tentang produk dan alat kesehatan. Lalu di sini user baru diharapkan untuk ke menu sign up untuk mengisi username, email, password, dan confirm password untuk membuat akun baru. Setelah diisi, maka user akan diarahkan ke menu register, lalu mengisi email dan password kembali, lalu login. Nah, di sini merupakan tampilan home screen daripada aplikasi My Health. Di sini kita masuk ke menu profil. Menu profil ini berisi tentang riwayat atau biodata dari user tersebut. Lalu di sini ada menu top up yang ada dua metode, yaitu metode dengan pembayaran bank dan minimarket. Lalu kita kembali ke home screen, ke profile page, lalu ke home screen. Di sini kita masuk ke menu My Product. Di sini ada produk vitamin dan suplemen yang user butuhkan, dan lalu ada menu
batuk dan flu, lalu ada produk ibu dan anak, dan terakhir ada produk langganan atau yang favorit yang biasa dibeli di aplikasi MyHealth. Lalu ada menu buat janji. Di sini ada daftar dokter, lalu ada daftar rumah sakit, lalu di sini ada menu artikel kesehatan, yaitu berdasarkan artikel terbaru dan berdasarkan artikel populer. Lalu di sini ada menu My Monitor. Di sini merupakan menu terhadap penghitungan waktu jam tidur user tersebut. Lalu ada menu water glasses atau konsumsi beberapa gelas user sehari. Lalu ada menu detak jantung. Dan yang terakhir ada menu COVID-19. Di sini ada data kasus COVID-19 berdasarkan pelacakan kota, dunia, dan di sini ada menu berdasarkan gejala dari kasus COVID-19 tersebut. Dan ada menu vaksinasi COVID-19 untuk user yang belum mendaftarkan vaksinasi. Dan lalu kita balik ke menu home screen. Dan berikut merupakan hasil desain kami MyHealth. Berdasarkan hasil desain aplikasi yang kami buat, kami berharap desain ini dapat memudahkan pengguna menggunakan aplikasi yang dibuat, dikarenakan desain yang kami buat dengan simple, elegan, dan pemilihan warna yang menarik bagi user. Demikian presentasi tugas besar mata kuliah interaksi manusia komputer dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.